Dari dulu yang merusak agama Allah itu bukan orang-orang bodoh. Yang merusak agama Allah itu bukan orang-orang awam. Yang merusak agama Allah itu adalah para ulama. Yang merusak agama Allah itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa, Ustaz? Dalam bahasa sederhana, ahlul kitab itu adalah orang-orang yang mumpuni dalam Alkitab. Orang-orang yang ahli dalam Taurat, ahli dalam kitab Injil. Jadi makanya dulu yang merusak agama Allah bukan orang bodoh, bukan orang awam, tapi yang merusak agama Allah itu orang-orang pintar. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wala talbisul haqqa bil batili, dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang hitam dengan yang putih, yang benar dengan yang salah, yang ma'ruf dengan yang mungkar. Jangan kalian campur adukan, kata Allah. La talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menutup-nutupi kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Artinya apa? Ini khitab. Allah menyampaikan ayat ini kira-kira kepada orang awam, orang bodoh atau orang pinter, Pak? Kepada orang bodoh atau orang pinter? Kepada orang pinter. Jadi Allah menyampaikan Quran surah Al-Baqarah ini kepada orang-orang pintar supaya tidak mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamu. Dan janganlah orang-orang pintar, orang-orang yang ahli dalam masalah syariat, ahli dalam Al-Quran, ahli dalam hadis-hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli dalam kitab kuning, kitab gundul. Wah, sampai gundul-gundul gitu kan. Jangan tutup-tutupi. Dari dulu, Pak, yang merusak agama Allah bukan orang awam, tapi orang pintar. Agama dibawa oleh Nabi Musa Yahudi dengan kitabnya, kitab apa? Kitab Taurat. Dirusak ini kitab Taurat. Siapa yang merusaknya? Para rahib, ahlul kitab, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulama Bani Israel, ulama-ulama dari kalangan Bani Israel. Dirusak ini Taurat. Datang kemudian kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk disebarkan kepada al-hawariyun, kepada umatnya dari kalangan Bani Israel. Kemudian bagaimana akhirnya ini kitab Injil? Nasibnya bagaimana kemudian agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa ini? Rusak juga ajaran-ajarannya. Yang rusak orang bodoh atau orang pintar, Pak? Orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Makanya Allah kemudian menyampaikan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang murah. Ini yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah kira-kira orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar yang ngerti ayat-ayat Allah itu orang pintar. Kalau orang awam, kalau orang bodoh, wis boro-boro ngerti ayat, pengajian gak kang penting anak gorengan bari risoles beres. Yang Allah sampaikan, yang Allah ajak bicara ini orang-orang pintar. Jangan engkau kemudian memperjualbelikan kebenaran, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan harga yang rendah. Maksudnya apa? Yang benar harus disampaikan benar, yang salah harus disampaikan salah. Tapi ini tidak dilakukan oleh ulama Bani Israel. Sehingga kemudian agama Yahudi rusak, agama Nasrani rusak, kitab Taurat rusak, kitab Injil pun rusak.
Yang merusaknya bukan orang awam, bukan orang bodoh, akan tetapi yang merusaknya itu adalah orang-orang yang pintar akan agama. Datang kemudian agama Islam, Pak. Agama Islam ini menyempurnakan agama Nasrani, menyempurnakan agama Taurat, menyempurnakan agama dari nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kelihatannya ada indikasi Islam pun sedang dirusak. Kira-kira yang coba untuk merusak Islam orang bodoh atau orang pintar, Pak? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Inilah indikasi yang muncul. Sehingga kemudian begitu dibingungkannya umat ini dengan pernyataan-pernyataan mereka, mengatakan semua agama benar, padahal sudah jelas-jelas Allah menjelaskan, Allah menyampaikan inna dina indallahil Islam. Padahal sudah jelas-jelas Allah menyampaikan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbala min. Yang mengambil agama selain agama Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian muncul pernyataan bukan hanya Islam yang benar, semua agama juga benar. Yang ngomong, kalau yang ngomongnya golongan wong bodoh, tamun jar wong dermayu sih, golongan wong rembetet kan. Kayaknya nggak didengerin. Tapi masalahnya yang ngomongnya itu kiai haji, yang ngomongnya ustadz, yang ngomongnya profesor, doktor. Jadi umat ini dibikin das mumet. Yang ngomongnya wong pinter ustaz. Jadi bagaimana dong? Inilah indikasi bahwa Islam pun ternyata sedang dirusak. Yang merusaknya bukan orang bodoh tapi orang pintar. Sudah jelas-jelas kita dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dijelaskan oleh Allah, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan kalian mengesampingkan orang-orang yang beriman. Ini Allah yang menyampaikan. Tapi kemudian muncul, oh enggak apa-apa orang kafir jadi pemimpin juga, yang penting baik. Kalau yang ngomongnya orang awam, kalau yang ngomongnya orang bodoh, kalau yang ngomongnya golongan rembetekan, tidak bakal didengar. Masalahnya yang ngomong ini orang pinter. Jadi umat dibikin das maning endas, mumet. Waduh, yang ngomongnya kiai ustad. Jangan heran, ini indikasi dari Islam sedang coba dirusak. Yang merusak bukan orang bodoh, bukan orang awam, tapi yang merusak adalah orang-orang yang pintar. Kok bisa seperti ini Ustaz ya? Jangan heran. Kenapa? Karena dahulu pun Yahudi dirusak bukan oleh orang bodoh, Nasrani rusak bukan oleh orang bodoh, akan tetapi oleh orang-orang pintar, orang-orang yang ahli agama, yang mereka tidak ikhlas dalam menyampaikan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sering disebut dengan orang-orang yang alladzina imanuhum fi amplopihim. Orang-orang yang imannya di dalam amplop. Jadi kalau misalnya amplopnya tebel, wah ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan dari sang pemberi amplop. Padahal yang namanya dakwah, yang namanya menyampaikan kebenaran, itu adalah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyampaikan pesan sponsor. Yang namanya dakwah itu menyampaikan pesan Allah dan Rasulullah, bukan menyampaikan pesan donatur. Yang namanya dakwah itu menyampaikan pesan Allah dan Rasulullah, bukan menyampaikan pesan penguasa.